Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliana Darsari dengan nomor NIM 1902 01 60 06. Saya akan menjelaskan mengenai PPT yang pertama. Di situ membahas mengenai apa saja latar belakang dan pendahuluan dari perilaku organisasi. PPT ini ada tujuan mempelajari perilaku organisasi. Tujuannya ada 4. Yang pertama adalah memahami perilaku, bisa dari individu, kelompok, sistem organisasi di dalam organisasi. Yang kedua, meramalkan kejadian-kejadian dalam organisasi. Yang ketiga, mengendalikan perilaku atau efektivitas organisasi. Dan yang terakhir, memberikan data atau informasi untuk perubahan dan pengembangan organisasi. Selanjutnya ada tingkatan analisis dalam perilaku. Nah, pada kejadian-kejadian atau permasalahan yang terjadi di dalam organisasi itu dapat dianalisis dari tiga tingkatan analisis, yaitu dari tingkatan individu, kelompok, dan organisasi. Saya akan menjelaskan dulu satu-satu. Yang pertama pada tingkatan individu. Nah, kejadian yang terjadi dalam organisasi itu dianalisis dalam hubungannya dengan perilaku seseorang dan interaksi kepribadian dalam suatu situasi. Jadi masing-masing orang dalam organisasi itu memiliki sikap, kepribadian, dan nilai-nilai dan pengalaman yang berbeda yang mempengaruhinya dalam berperilaku. Yang kedua ada pada tingkatan kelompok, yaitu perilaku anggota kelompok itu dipengaruhi oleh dinamika anggota kelompok, aturan kelompok, dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok. Yang terakhir pada tingkat organisasi, kejadian-kejadian yang terjadi dalam konteks struktur organisasi, struktur dan posisi seseorang dalam organisasi membawa pengaruh pada setiap interaksi sosial dalam organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu hakikat dari perilaku organisasi. Hakikat perilaku organisasi itu didasarkan pada ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Ada juga yang menjelaskan bahwa perilaku organisasi itu merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi serta dampak terhadap kinerja, baik kinerja organisasi, kelompok maupun individual. Hari kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja kerangka-kerangka dasar dari perilaku organisasi. Kerangka dasar dari perilaku organisasi itu ada 2. Yang pertama, individual yang merupakan komponen pertamanya. Karena dalam individual itu, perilaku individual ini sangatlah berpengaruh pada organisasi. Sehingga baik perilaku terhadap individu lain maupun perilaku individu terhadap organisasi. Yang kedua, organisasi formal sebagai komponen yang kedua. Di sini organisasi ini merupakan suatu wadah bagi individu-individu untuk menuangkan ide-ide kreatif dan menunjukkan keahlian atau kecakapan yang dimilikinya. Di sini saya akan melanjutkan dan saya akan membahas mengenai apa saja dimensi-dimensi pokok pembahasan dari teori organisasi. Di sini dimensinya itu ada 3. Yang pertama ada dimensi teknis, yang kedua ada dimensi konsep, dan yang terakhir ada dimensi manusia. Yang pertama mengenai apa itu dimensi teknis. Dimensi teknis itu adalah kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan khusus. Di dimensi ini berisi keahlian-keahlian birokrat atau manajer di bidang teknis atau orang yang ahli dan mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk menggerakkan organisasi. Misalnya keahlian dalam mengoperasikan komputer, memahami konsep pemasaran, serta mampu dalam penyaluran dan lain-lain. Yang kedua, mengenai dimensi konsep. Dimensi konsep ini adalah kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi yang kompleks, atau juga bisa dibilang sebagai sebuah rancangan khusus yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan sebuah perilaku organisasi. Yang ketiga, dimensi manusia. Nah, kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik dalam individu maupun kelompok. Dan juga dimensi manusia ini adalah yang paling utama
dalam sebuah organisasi, karena tanpa adanya manusia, otomatis suatu organisasi tidak akan pernah ada, karena tidak ada yang membuat organisasi. Dalam arti membentuk sebuah organisasi dan tidak ada penggerak yang melakukan suatu kegiatan organisasi tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organisasi berdasarkan pihak yang memakai manfaat. Nah, di sini ada 4. Yang pertama adalah mutual benefit organization. Yang kedua ada service organization. Yang ketiga ada business organization. Dan yang keempat ada Commonwealth Organization. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada Mutual Benefit Organization. Di sini adalah organisasi yang manfaatnya diutamakan untuk dinikmati para anggotanya sendiri. Contohnya seperti koperasi. Yang kedua ada Service Organization, organisasi yang manfaatnya itu diutamakan dinikmati oleh publik. Contohnya bank. Yang ketiga ada business organization, yaitu organisasi yang sasarannya atau sasaran utamanya mencapai laba, itu seperti perusahaan-perusahaan ya. Dan yang ketiga itu ada terakhir yang keempat ada Commonwealth Organization, itu manfaatnya digunakan oleh masyarakat umum atau sosial. Contohnya seperti rumah sakit, puskesmas ya, dan sejenis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja kriteria efektivitas organisasi. Di situ ada 4 kan. Yang pertama itu adalah pendekatan pencapaian tujuan. Yang kedua ada pendekatan sistem. Ketiga ada pendekatan konstituensi strategis. Yang keempat ada nilai-nilai bersaing. Ya, saya jelaskan yang pertama dulu. Atas. Di situ menjelaskan mengenai pendekatan pencapaian tujuan, yaitu adalah pencapaian tujuan akhir atau hasil. Namun demikian, agar pencapaian tujuan itu bisa menjadi ukuran yang sah dalam mengukur keefektifan organisasi, maka asumsi-asumsi lain juga harus diperhatikan. Yang pertama lagi, organisasi harus mempunyai tujuan akhir saja. Yang kedua, tujuan-tujuan tersebut harus diidentifikasi dan ditetapkan dengan baik agar dapat dimengerti. Yang ketiga, ada tujuan-tujuan tersebut harus sedikit saja agar mudah dipahami atau mudah dikelola juga lah. Yang keempat itu harus ada konsensus atau kesepakatan umum mengenai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua adalah pendekatan sistem. Seperti yang dikatakan juga oleh Robin pada tahun 1994 pada halaman 63, bahwa sebuah organisasi juga harus dinilai berdasarkan kemampuan memperoleh, memproses, menyalurkan, mempertahankan stabilitas dan juga keseimbangan dalam sistem. Ketiga, ada pendekatan konstituensi strategis, yaitu adalah kemampuan memenuhi atau memuaskan tuntutan stakeholdernya. Pendekatan konstituensi strategis mengemukakan bahwa organisasi dikatakan efektif apabila dapat memenuhi tuntutan dan konstituensi yang terdapat di dalam lingkungan organisasi. Yang terakhir, keempat, yaitu adalah pendekatan nilai-nilai bersaing. Nilai-nilai pribadi, preferensi, dan minat. Tema utama yang menjadi dasar dalam pendekatan nilai-nilai bersaing adalah kriteria yang Anda nilai dan gunakan dalam menilai keefektifan sebuah organisasi. Ada 3 peristiwa yang memberikan kontribusi pada ilmu perilaku organisasi. Yang pertama ada pada masa depresi. Yang kedua ada pada gerakan serikat buruh. Yang ketiga adalah penemuan dari Hawthorne. Yang pertama pada masa depresi. Pada masa depresi terjadi kegoncangan yang hebat di bidang keuangan dan perekonomian pada umumnya. Produksi yang merosot, pasaran yang lesu mewarnai kehidupan perekonomian pada saat itu. Nah, akibat dari depresi itu munculnya banyak pengangguran, ketidaktentuan hidup, serta muncul ketidakamanan dari masyarakat dengan banyaknya pencurian dan perampokan karena tuntutan untuk kelangsungan hidup.
Dengan adanya hal-hal itu, maka muncul gagasan untuk meletakkan unsur manusia sebagai unsur yang amat dominan dalam manajemen. Hasil dari depresi yaitu mengutamakan hubungan kemanusiaan sekaligus perilaku kemanusiaan dan perilaku organisasi mendapat perhatian secara seksama. Yang kedua, gerakan serikat buruh. Gerakan ini muncul disebabkan karena manajer-manajer tidak mau mengenal secara tepat sumbangan manusia atau apa yang telah dikorbankan bawahan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Pada waktu itu banyak perusahaan yang memperlakukan para pegawai atau buruh dengan tidak layak. Misalnya dengan memberikan gaji yang rendah, jam kerja yang tidak memadai dalam arti para buruh bekerja dalam jam kerja yang panjang, serta kondisi tempat kerja yang kurang patut atau layak. Akibat dari semua itu, maka timbullah gejolak dari kaum buruh. Kaum buruh mulai mendirikan serikat buruh dan mengadakan demonstrasi untuk menuntut perbaikan di tempat kerjanya. Gerakan serikat buruh tersebut apabila berlarut-larut, maka akan sangat mengganggu terhadap kelancaran atau kelangsungan suatu organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka serikat buruh diakui secara sah atau resmi serta para manajer mulai menyadari untuk memberikan perhatian kepada kaum buruh. Penemuan Hawthorne. Tujuan dari penelitian Hawthorne antara lain untuk mencari sampai di mana pengaruh hubungan antara kondisi fisik tempat bekerja dengan produktivitas karyawan. Nah, ini Elton Mayo meneliti terjadinya perpindahan pegawai yang tinggi di bagian permintalan dari perusahaan tekstil di Philadelphia pada tahun 1923 dan 1924. Setelah menginterview para pegawai, maka dilakukan masa istirahat bagi pegawai yang bekerja di perusahaan tekstil tersebut. Hasilnya, ternyata dapat mengurangi perpindahan pegawai dan meningkatkan semangat kerja dan sikap yang positif dari pegawai tersebut. Ada beberapa keterkaitan disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi, yaitu ada psikologi, ada sosiologi, ada dari psikologi, sosiologi, antropologi, dan juga ilmu politik. Saya akan menjelaskannya lagi satu persatu. Yang pertama ada dari psikolog, yaitu psikolog itu merupakan ilmu yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang merubah perilaku manusia. Kadang juga memfokuskan diri untuk mempelajari masalah kelemahan, kebosanan, dan faktor lain yang relevan dengan kondisi kerja yang dapat menghalangi efisiensi kinerja pegawai. Cakupan lainnya seperti persepsi, kepribadian, emosi, pelatihan, efektivitas, kepemimpinan, kebutuhan dan kekuatan motivator, kepuasan kerja, proses pengambilan keputusan, penilaian kerja, pengukuran sikap, teknik seleksi pegawai, dan desain pekerjaan dan stres kerja. Yang kedua adalah sosiologi. Sosiologi itu mempelajari sistem sosial tempat individu-individu yang mengisi peran-peran mereka, mempelajari hubungan manusia dengan sesamanya, dan sumbangan terpenting dari ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi itu adalah kajian tentang dinamika kelompok, tim kerja, komunikasi, kekuasaan, konflik, dan perilaku antar kelompok. Yang ketiga ada dari psikologi sosial. Psikologi sosial adalah suatu bidang dalam psikologi yang memadukan konsep-konsep baik psikologi maupun sosiologi. Psikologi sosial memfokuskan pada pengaruh seseorang terhadap yang lain. Misalnya, pemahaman, perubahan sikap, pola komunikasi, pembangunan kepercayaan, cara kegiatan kelompok merumuskan kebutuhan individu, proses pengambilan keputusan kelompok. Selanjutnya, antropologi. Disiplin ilmu lain yang mempengaruhi perilaku organisasi adalah antropologi. Antropologi adalah studi tentang masyarakat untuk mempelajari manusia dan kegiatan mereka. Karya antropologi tentang budaya dan lingkungan telah membantu kita memahami perbedaan nilai-nilai fundamental, sikap dan perilaku di antara orang-orang pada organisasi dan negara yang berbeda.
Yang kelima, ilmu politik. Ilmu politik itu mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam lingkungan politik. Misalnya, strukturisasi konflik, alokasi kekuasaan, dan bagaimana orang memanipulasi kekuasaan dan kepentingan individu. Bisa dilihat pada gambar di layar, itu merupakan sumbangan dari disiplin ilmu pada bidang perilaku organisasi. Bisa dibaca dan disimak ya gambarnya. Oke. Itulah penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami, dimengerti, dan dipelajari. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata atau mungkin boring ya. Sekali lagi saya minta maaf dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.